Bab 2329. Kota Hantu. Apa yang dikatakan Juan Ander membuat Grey Z terbangun secara tiba-tiba. Memang, dia harus bersiap lebih awal, atau menunggu sampai krisis yang sebenarnya datang, tetapi tidak ada yang akan terlambat. Tidak cukup memiliki diri sendiri, itu jauh dari cukup, bahkan meski ada bocah tua nakal yang mengulangi vitalitas mereka, kuat, dan pernah menjadi pria top. Tapi jika ruang bawah tanah di memori itu benar-benar ada, maka tantangan yang akan mereka hadapi pasti tidak sedikit. Belum lagi, masih ada serigala serakah itu. Karena istana surgawi ada, ruang bawah tanah juga pasti ada. Grey Z merasa sakit kepala hanya dengan memikirkannya. Grey Z kembali ke ruang belajar dan tenggelam dalam dunianya sendiri, memikirkan beberapa masalah dengan tenang. Tidak ada yang mengganggunya, dan semua orang tahu bahwa Grey Z paling membutuhkan keheningan dan membutuhkan waktu. Melihat Grey Z seperti ini, bocah nakal tua itu tahu bahwa dia pasti mengalami sesuatu, atau sesuatu yang serius. Guru, Anda benar-benar luar biasa. Apakah Anda luar biasa, atau ayah saya? Ayudhya memiringkan kepalanya dan mengagumi. Ayahmu lebih baik. Bocah nakal tua itu dengan lembut menyentuh kepala Ayudhya dan berkata sambil tersenyum. Di dunia ini, aku khawatir tidak ada yang lebih baik darinya. Ya, pasti ayah hebat, hahaha. Kata Ayudhya sambil tersenyum. Bocah nakal tua itu sengaja berkata dengan wajah lurus. Oke, kamu mempermainkan guru, guru marah. Hehe, guru, jangan marah, kamu juga sangat hebat. Ayudhya tersenyum dan berkata nakal. Anda adalah guru saya. Saya hebat karena adalah gurumu. Bocah nakal tua itu tidak bisa tertawa atau menangis. Dia tidak menyangka bahwa dia adalah Seven Kills, tapi suatu hari dia perlu meminjam cahaya orang lain, tetapi dia masih menikmatinya, dan dia memeluk Ayudhya. Ayo pergi bersama guru untuk melihat mereka berlatih. Di dunia ini, sepertinya tidak ada yang berubah, semuanya masih normal. Meskipun dunia sedang mengalami perubahan yang mengguncang bumi, bagaimana orang biasa bisa merasakannya? Barat laut. Jauh dari pusat kota, hanya sebuah kota kecil yang terpencil. Dalam beberapa tahun terakhir, karena berbagai alasan, semakin sedikit orang yang tinggal di kota ini. Ketika malam tiba, hampir tidak ada orang di jalan, dan itu sepi. Ini seperti kota hantu, tanpa vitalitas atau kemarahan sedikit pun. Tidak peduli apa yang digunakan otoritas lokal, mereka tidak dapat menahan orang sama sekali. Ada semakin sedikit orang muda. Tidak hanya pergi bekerja atau meninggalkan kampung halaman untuk melakukan apapun, bahkan mereka hanya tidak ingin tinggal. Hanya ada beberapa orang tua yang tidak punya pilihan, tidak ingin pergi, dan memilih untuk tinggal di sini selamanya. Larut malam. Jalan-jalan sepi, dan angin dingin meniup daun-daun berguguran di jalan, yang tampak sangat suram. Serigala serakah berjalan di jalan dengan sangat lambat, setiap langkah, dia berjalan di atas dedaunan yang jatuh, membuat suara gemerisik. Matanya gelap dan dia melihat ke kejauhan. Jalan itu kosong, sangat gelap sehingga mengarah ke kejauhan, mengarah ke tempat yang sangat gelap sehingga dia tidak bisa melihat jari-jarinya. Huhu. Angin semakin besar dan besar. Suara angin mengalir ke telinga orang, hampir menyakitkan. Daun-daun yang jatuh di tanah beterbangan di seluruh langit, dan ada langkah kaki di udara, semakin banyak dan semakin padat. Tiba-tiba terdengar suara-suara aneh, seperti ada yang sedang berbicara, berdebat, dan membuat suara berisik. Jika seseorang mendengarnya, mereka akan membuat kulit kepalanya mati rasa.
Hanya saja, di jalan ini, tidak ada yang lain selain serigala serakah. Serigala serakah tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan dia tidak peduli tentang hal-hal aneh seperti itu sama sekali. Dia masih mengambil langkah dan terus berjalan ke depan. Suara-suara itu semakin keras. Wow. Hahaha. Segala macam suara aneh terus keluar, langkah kaki yang semakin padat, bahkan sepertinya terus berjalan mengelilingi serigala serakah bolak-balik. Bolak-balik. Bab 2330. Selamat datang kembali Raja Iblis. Ini seperti sekelompok orang yang dikelilingi oleh serigala serakah, bersemangat. Melihat sekeliling, masih tidak ada siapa-siapa. Serigala serakah berjalan ke perempatan, berhenti, menoleh dan melirik ke kiri, lalu ke kanan. Rambu-rambu jalan di kedua sisi tiba-tiba mulai berbelok, dan pada saat yang sama, ada persimpangan di depan. Itu dia, kata serigala serakah. Matanya berangsur-angsur menyala, dan tiba-tiba, serigala serakah meraung keras. Buka! Dengan teriakan keras, daun-daun yang beterbangan di tanah berguling lebih parah, berubah menjadi ribuan bilah, membuat suara dentang, memukul di udara, atau bahkan langsung menabrak percikan api, langsung menyala, dan membuat letupan suara. Wow! Raungan mengerikan, menusuk hati, menakutkan, seperti hantu di tengah malam, membuat orang gemetar. Dengan auman serigala serakah, tanah bergetar lebih parah. Dari kedua sisi jalan, cahaya terang tiba-tiba muncul, perlahan membentuk-bentuk pintu, semakin terang. Om! Tanah bergetar, dan pintu ini perlahan terbuka, dengan cahaya keemasan terbang keluar. Dalam sekejap, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di samping serigala serakah, itu sangat gelap. Di bawah cahaya keemasan ini, tidak ada yang disembunyikan. Itu jeritan. Bayangan itu, jeritan orang-orang, mengerikan. Serigala serakah tetap acuh tak acuh dan mengabaikan iblis kesepian ini. Dia melihat langkah kaki rapi yang datang dari gerbang, dan berdiri di sana, tak bergerak. Da-da-da. 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 Langkah kaki itu semakin dekat. Serigala serakah mengangkat kepalanya dan melihat sekelompok pria, semuanya mengenakan jubah hitam dengan pisau panjang di pinggang mereka, dan melangkah keluar. Seperti mayat hidup. Kelompok orang ini berjalan keluar dari gerbang emas, berjalan lurus ke 10 meter di depan serigala serakah, dan berhenti. Selamat datang di sarang iblis. Teriak semua orang serempak, berlutut pada saat yang sama, hormat dan tunduk. Selamat datang iblis. Selamat datang iblis. Raungan mengguncang langit, membuat dunia gerbang emas semakin gelap, dan bahkan sedikit cahaya akan diserap. Lampu jalan sudah lama padam, ini adalah dunia yang gelap, dan tidak ada cahaya lain selain gerbang emas. Serigala serakah berdiri dengan berpangku tangan, menatap semua orang dengan ekspresi dingin di wajahnya. Kalian menunggu, masih menungguku. Kami menunggu kembalinya iblis. Kami yakin iblis akan kembali. Raungan itu memekakkan telinga lagi. Serigala serakah mengangguk dan menyipitkan mata. Baiklah, kalian belum melupakanku, tetapi mereka belum tentu. Dia melangkah maju dan berjalan menuju gerbang. Semua orang segera memisahkan jalan, berdiri di kedua sisi, menundukkan kepala, menyambut serigala serakah, dan tidak berani memiliki jejak rasa tidak hormat. Serigala serakah berhenti dan melirik ke belakang untuk melihat arah daerah selatan pesisir. Dia menyipitkan matanya dan berkata, "Ketika saya mengambil ruang bawah tanah,
dunia ini akan jatuh ke tangan saya. Dia melangkah masuk, dan orang-orang berpakaian hitam mengikuti di belakangnya dan berjalan ke gerbang emas dan menghilang. Di luar pintu, masih ada bayangan gelap yang terbang di langit, seperti hantu dan serigala yang melolong. Semua ingin mengikuti masuk gerbang emas, tetapi begitu mereka mendekat, mereka akan meleleh di bawah cahaya keemasan, seperti salju bertemu matahari, perlahan menghilang. Tidak ada kesempatan sama sekali untuk memasuki gerbang emas itu. Tiba-tiba, gerbang emas menghilang dalam sekejap, dan bahkan angin di udara berhenti tiba-tiba. Daun-daun yang jatuh kehilangan hembusan angin dan jatuh dari udara. Sepanjang jalan, hanya ada persimpangan ini, daun-daun yang berjatuhan di satu tempat, tetapi bahkan tidak ada satu bagian pun di tempat lain, yang sangat aneh. Tenang, malam ini masih sepi, seperti biasa, tetapi mereka yang masih tinggal di kota ini tidak bisa tidur di malam hari, terombang-ambing, tidak bisa tertidur, penuh kegelisahan dan ketakutan.